Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Feng Yuanzai. Di kamar pribadi di lantai pertama. Nyonya Cuyun duduk tegak, dengan sedikit rasa hormat di antara alisnya. Di seberangnya, adalah kecantikan yang tiada taranya. Duduk di sana dengan santai, seluruh tubuh sedingin es, bangga seperti salju, membuat orang merasa dingin dan menggigit pada pandangan pertama. Zhu Guqing. Salah satu dari 9 tetua Akademi Tianyuan. Master seni bela diri terkenal di 6 kabupaten Gunzu. 3 penjaga Yin Samen, 1 adalah pria Tao dengan keseimbangan darah, dengan penampilan kurus, temperamen kejam, dan memiliki budidaya ganda dalam membesarkan tungku. Salah satu master teratas dari Master Helm Huyanhai. Zhu Guqing mengeluarkan gulungan rahasia dengan nada dingin seperti pedang. 2 lainnya adalah, Sik Tuber, Chu Silang dan, Mrs. Kors, Liu Xianglan. Chu Siro mahir dalam melacak, membunuh, dan melarikan diri. Liu Xianglan pandai mengatur formasi. Wanita ini memiliki perasaan yang paling kejam. Selama bertahun-tahun, untuk menumbuhkan metode rahasia kecabulan, dia telah membunuh sejumlah pria yang tidak diketahui. Berbicara tentang ini, Zhu Guqing menyingkirkan gulungan rahasia itu, memandang Nyonya Cuyun di seberangnya, dan berkata, "Saya datang ke sini untuk memburu ketiga orang ini." Nyonya Cuyun terkejut dan berkata, "Kenapa iblis jahat seperti itu tiba-tiba datang ke Kabupaten Yunhe?" Zhu Guqing menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya hanya bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Kakak Anda mengatakan bahwa Anda telah beroperasi di Kabupaten Yunhe selama beberapa dekade, dan Anda memiliki koneksi dan informasi terbaik. Anda dapat melakukan bagian Anda dalam hal ini." Nyonya Cuyun tertegun sejenak, dan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, tuanku, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Kakaknya hanya penatua kelima di Akademi Tianyuan. Zhu Guqing dengan tegas menempati peringkat ketiga. "Oke, saya berharap untuk mengetahui keberadaan ketiga orang ini sesegera mungkin, kali ini besok, saya akan datang lagi." Bambu Guqing berkata, telah dewasa, dan pergi ke kamar yang elegan. Sederhana dan rapi. Nyonya Cuyun buru-buru bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal, sampai dia melihat sosok cantik itu menghilang, dia tidak bisa menahan untuk menggosok alisnya dengan sedih. "Kembali lagi besok malam. Ini hanya 1 hari bagi saya untuk menanyakan berita. Kemarin, dikatakan bahwa Qin Wenyuan dan putranya meninggal di halaman sekolah Qingding di luar kota. Sekarang, 3 penjaga gerbang Yinsa cabang Gunzu dan penatua Zhu Guqing dari Akademi Tianyuan telah muncul satu demi satu. Mengapa apakah Kabupaten Yunhe ini semakin kacau? Malam berangsur-angsur turun, dan suasana hati Nyonya Cuyun berangsur-angsur menjadi sedikit berat. Zuo An Xiaoju. Ada lentera merah cerah yang tergantung di bawah atap, memancarkan cahaya lembut dan bayangan di tanah. Serangga berdesir, bayangan pohon berputar. Huang Qianjun dan Feng Xiaoran sedang membersihkan peralatan makan. Tepat setelah makan malam, Sui mengambil sebotol anggur dan duduk di kursi rotan paviliun untuk beristirahat. Apa yang disebut kombinasi kerja dan istirahat, cocok untuk gerakan dan keheningan, itu saja. Lakukan yang terbaik saat berlatih. Saat Anda beristirahat, jangan ragu untuk mengosongkan diri sepenuhnya. Saudara muda Feng, saya tidak bisa tinggal di Kabupaten Yunhe sepanjang waktu, tetapi sebelum pergi, saya akan membantu Anda dan Xiaoran menetap." Sui menuangkan segelas anggur untuk dirinya dan Feng Xiaofeng masing-masing. "Saya tahu." Feng Xiaofeng mengangguk, "Kakak senior Su, Anda dapat yakin. Kapanpun Anda membutuhkan saya di masa depan, saya dapat memberikan hidup saya kepada Anda." Sui tertawa, "Apa yang saya ingin hidup Anda lakukan, Anda dan Xiaoran baik, itu adalah hadiah terbaik untuk saya." Feng Xiaofeng juga tersenyum dan berkata, "Kakak Su, kapan kamu akan meninggalkan Kabupaten Yunhe, dan kemana kamu akan pergi? Mungkin aku akan menemukan tempat yang berbahaya untuk berlatih, atau aku mungkin pergi ke Akademi Tianyuan." Sui berkata dengan malas. Kultivasinya mengalami hambatan kecil, dan dia tidak dapat benar-benar mencapai tujuan, semua roh menjadi roh. Berkultivasi saja tidak cukup,
Anda harus menemukan kesempatan. Cara termudah untuk menemukan peluang terobosan adalah bertarung antara hidup dan mati. Mengandalkan rangsangan berbahaya yang ekstrim dalam pertempuran, untuk mencapai pengalaman, mendebarkan, dengan demikian merangsang pelepasan potensi diri sendiri. Memiliki pengalaman latihan kehidupan masa lalu, Su Yi sangat jelas bahwa karena dia secara sadar membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya, jalan menuju latihan terlalu mulus. Bukannya dia terlalu kuat, tapi lawan yang dia temui di sepanjang jalan hanya terlalu lemah. Kurangnya lawan nyata berarti kurangnya temper dan temper yang nyata. Berhenti bicara, minum. Su Yi mengangkat gelasnya dan meminum semuanya. Pada saat ini, ketukan datang dari luar halaman. Tuan Muda Su, selirku datang berkunjung. Suara lembut dan merdu datang dari malam, seperti mata air dingdong, yang membuat orang merasa nyaman. Teh brokat, apakah itu pembudidaya seni yang seperti bencana bagi negara dan rakyat? Mata Huang Qianjun menyala, dia berseru, dan dia tiba-tiba ingat siapa itu. Berspesialisasi dalam seni, sebagai seorang bajingan yang telah berada di rumah bordil selama bertahun-tahun, ingatan Huang Dasao tentang wanita cantik bisa dikatakan tak terlupakan. Selir bukanlah bencana, dan itu tidak pernah menjadi bencana bagi negara dan rakyat. Terdengar tawa lembut dari luar halaman. Pergi dan buka pintunya. Su Yi berbaring di kursi rotan dan memberikan instruksi, benar-benar lupa bahwa ketika dia berada di luar Yingsui Villa hari ini, dia berjanji pada Wen Lingsui bahwa dia tidak akan membuka pintu ke Cajin. Huang Qianjun pergi, membuka pintu, dan matanya berbinar lagi. Sungguh monster. Huang Qianjun bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa, apa yang Nona Cajin kunjungi larut malam. Dia memperhatikan bahwa di belakang Cajin ada seorang pria paruh baya berbaju hitam. Sikap setengah baya itu ceroboh, janggut dan rambutnya dicoret-coret, dan lengannya dililitkan di sekitar pedang panjang yang disarungkan. Melihat pria paruh baya memegang pedang di depan dadanya, Huang Qianjun mengecilkan pupilnya, dan rasa dingin yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Menguasai. Ini harus menjadi tuan. Selirku dan Su Gongzi membuat janji untuk bertemu malam ini. Cajin mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berjalan ke depan. Huang Qianjun hanya bisa menyingkir. Pria parubaya yang memegang pedang mengikuti di belakang Cajin. Melihat dengan cermat, jarak yang dia ambil setiap kali persis sama, seakurat penggaris. Su Yi hanya melirik pria parubaya yang memegang pedang, lalu menarik pandangannya dan berkata dengan santai, saudara muda Feng, bawa Xiaoran kembali ke kamar. Feng Xiaofeng bangkit dan pergi bersama Feng Xiaoran. Cajin secara alami datang ke paviliun, memberi sedikit berkah, dan berkata dengan lembut, saya telah melihat putranya sebelumnya. Duduk. Su Yi berbaring di kursi rotan dan tidak bergerak. Sikap kasar ini membuat pria parubaya yang memegang pedang itu sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri di depan pilar batu di sisi paviliun, diam. Huang Qianjun menuangkan 2 cangkir teh dan berjalan mendekat, tersenyum dan berkata, Nona Cajin, tolong gunakan teh. Melihat bahwa dia akan memberikan secangkir teh lagi kepada pria parubaya yang memegang pedang, Cajin menghentikannya dan berkata, kamu tidak perlu menyusahkan putramu, Paman Siang tidak akan meminumnya. Huang Qianjun menghela nafas dan mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah Paman Gajah ini adalah pengawal Nona Cajin? Ini membantu Su Yi menguji detail pria parubaya yang memegang pedang. Cajin tersenyum, itu benar. Oke, bukan urusanmu. Su Yi melambaikan tangannya, Huang Qianjun berbalik dan pergi. Setelah itu, Su Yi tetap diam, berbaring di kursi rotan dan menyipitkan mata dengan nyaman, melihat putaran nampan es yang cerah di langit malam, dengan sikap santai. Cajin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su tidak ingin tahu tentang apa yang dibicarakan selir di sini. Su Yi berkata dengan santai, jika itu romantis, minum dan bersenang-senang tentu saja yang terbaik. Cajin terdiam beberapa saat, lalu menutup sutra biru di sisi telinganya, sedikit membungkuk, mengulurkan sepasang tangan putih kristal, dan menuangkan segelas anggur untuk Su Yi sendiri. Gumpalan aroma tubuh yang menyegarkan bercampur dengan aroma anggur, menempel di hidung Su Yi.
Si cantik itu sendiri membungkuk untuk menuangkan anggur, dan dia sudah dekat, menghembuskan napas seperti anggrek biru. Jika Huang Dasao yang ada di sini, saya khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Su Yi menatapnya sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara, matanya jernih, dan dia tidak memiliki keinginan lain. Sikap dan perilaku Cha Jin sangat alami, dia duduk tegak, bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata sambil tersenyum, sebagai putra, putra akan mendengarkan selir, oke. Sepertinya aku tidak ingin mendengarnya lagi. Su Yi menghela nafas, mengambil gelas anggur dan meminumnya, berkata, katakan padaku. Cha Jin bergumam, jangan sembunyikan putranya, selir adalah orang di sebelah pangeran kedua, ketika saya berada di kapal, putra itu mungkin melihat beberapa petunjuk, jadi dia memperingatkan pangeran keenam tidak boleh bersentuhan dengannya. Selir. Berbicara tentang ini, dia menggigit bibir cerinya dengan ringan, dan jejak kebencian muncul di matanya yang indah dan jernih. Awalnya, selir itu yakin bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan dari pangeran keenam, tidak pernah berpikir, karena masalah ini, tetapi semua upaya sebelumnya hilang. Su Yi berkata dengan terkejut, jadi, Anda datang kepada saya malam ini untuk menyelesaikan akun. Di atas kapal pada waktu itu, dia memang mengingatkan Zhou Zili untuk menghubungi Cha Jin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Cha Jin menyadarinya. Pada saat itu, selir saya benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh dengan pisau itu. Cha Jin berkata dengan serius, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak, namun, bagaimana saya bisa tidak mengerti, hanya dengan kemampuan saya, bagaimana saya bisa menjadi lawan dari putranya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat sadar diri. Su Yi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan, acara yang menyenangkan, saya hanya ingin membantu pangeran kedua di belakang Anda untuk memenangkan saya menyarankan Anda untuk tidak repot, dan lebih baik tidak mengolok-olok diri sendiri. Mendengar ini, wajah cantik Cha Jin sedikit berubah, dia tercengang, dan dia merasa lengah. Dia tidak berharap Su Yi melihat tujuannya secara sekilas. Apakah ini benar-benar wawasan yang dapat dimiliki seorang anak berusia 17 tahun? Suasana menjadi sedikit membosankan. Gemeresik serangga yang awalnya menyenangkan tampaknya sedikit mengganggu. Berdiri linglung di depan pilar batu, pemuda yang memegang pedang dengan lembut menggosok alisnya, masih diam. Cha Jin mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, Tuan muda memiliki mata yang cerah, dapat memprediksi hal-hal seperti dewa, dan selirnya sangat dikagumi, tetapi dapatkah Anda mendengarkan selir Anda? Berjanji, dan kemudian memutuskan apakah akan menolak. Su Yi mengangkat tangannya dan menuangkan segelas anggur untuknya, tolong. Unintended. Minumlah sebelum berbicara. Su Yi menutup telinga, atau mengabaikannya begitu saja. Minum minuman wanita benar-benar buruk. Tapi bagi Su Yi, kedatangan teh brokat bukan hanya pemandangan yang buruk, tapi juga membawa masalah. Dia tidak pernah peduli apakah tidak sopan membiarkan seorang wanita dengan masalahnya sendiri minum. Bahkan mabuk itu sepadan. Raja Zhenyu. Dia baru saja mengatakan ini, Su Yi menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Bahkan tidak ada satu kata, tolong, yang diucapkan kali ini. Cha Jin tertegun sejenak, lalu dengan senang hati mengangkat gelasnya dan meminumnya, berkata, jika putranya bersedia melayani pangeran kedua, selir dapat menjamin bahwa putranya tidak perlu lagi khawatir tentang kultivasinya di masa depan. Putra telah membuat prestasi besar, dan tidak akan menjadi masalah untuk dinobatkan sebagai markis di masa depan. Su Yi menghela nafas, apakah kamu tahu bagaimana Zhou Zili berjanji padaku? Belajarlah lagi. Su Yi berkata dengan santai, dia pernah menjanjikannya posisi guru nasional, kekayaan langit, dan harta langka dunia untuk saya gunakan. Bisakah kamu menyerahkan posisimu? Setengah baya yang memegang pedang tidak jauh darinya tampaknya tidak mampu menanggungnya, dan mendengus dingin, di antara 8 pangeran, pangeran keenam tidak disambut oleh yang mulia, dan kedua, dia tidak pernah memegang kekuatan nyata, dan dalam keluarga kerajaan. Statusnya jauh lebih rendah daripada pangeran lainnya. Dia berbicara dengan bebas dan menggambar kue yang tidak realistis, apakah Anda percaya? Atau, Anda adalah singa,
berencana mengambil kesempatan untuk memeras keuntungan. Bao Jian setengah baya tampaknya mengetahui situasi keluarga kerajaan dengan sangat baik, dan dia cukup tidak puas dengan kata-katanya, berpikir bahwa Su Yi memiliki motif tersembunyi untuk mengatakan ini. Cha Jin juga tampak tenang dan berkata dengan lembut, Tuan Su, Paman Siang memiliki temperamen yang lurus, jangan khawatir tentang itu, tetapi sejauh yang diketahui selir, situasi Pangeran ke-6 dalam keluarga kerajaan memang sedikit memalukan. Su Yi menuangkan segelas anggur lagi untuk Cha Jin dan berkata, ini tidak lain adalah 3 hal. Setelah minum segelas anggur ini, kamu bisa pergi. Alis halus Cha Jin berkerut, penampilan Su Yi yang tidak tergerak membuatnya merasakan kekesalan yang tak terlukiskan. Saya mengambil inisiatif untuk datang, dan saya telah mengungkapkan ketulusan yang cukup, tetapi orang ini tampaknya tidak menunjukkan wajah sama sekali. Suasana menjadi dingin. Pria parubaya yang memegang pedang itu menoleh untuk melihat Su Yi. Pada saat itu, matanya seperti sepasang pedang tajam yang merobek langit malam, dengan rasa dingin yang mengerikan. Ini adalah kekuatan master seni bela diri. Anak muda, adalah hal yang baik untuk memiliki ambisi yang tinggi, tetapi Anda mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mata Anda lebih tinggi dari atas. Nona Cha Jin mengasihani bakat Anda, jadi dia akan mengambil inisiatif untuk merekrut, tetapi Anda tampaknya benar-benar menganggap diri Anda sebagai salah satu karakter yang paling menakjubkan. Pria parubaya yang memegang pedang berbicara dengan dingin, kata-katanya keras dan agresif. Mata Su Yi menjadi dingin. Dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membunuh seorang master dengan pedang, tetapi orang tua yang kamu bunuh di kapal pada waktu itu telah menggunakan teknik penghancuran diri yang terlarang sebelum kamu mulai, dan berada di akhir tembakan. Situasi. Pria parubaya yang memegang pedang itu memiliki mata yang dingin, dengan jijik, dan pada saat itu, kamu baru saja mengambil tawaran besar. Mata Cha Jin berputar, dan dia tersenyum untuk meredakan suasana, dan berkata, Paman Siang, Tuan Su, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Itu wajar, aku hanya memperingatkannya untuk tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Pria parubaya yang memegang pedang itu tampak acuh tak acuh. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sekolah Qingding kemarin? Dari awal hingga akhir, ekspresi Su Yi sangat tenang, dan matanya terus memandangi segelas anggur yang dituangkan untuk brokat teh di atas meja. Apa yang terjadi di sekolah Qingding? Cha Jin terkejut, dan tanpa sadar menatap Bao Jian setengah baya. Pria parubaya yang memegang pedang itu mengerutkan kening dan berkata, dikatakan bahwa Qin Wenyuan dan putranya dibunuh oleh orang yang sangat misterius dan kuat, bagaimana menurutmu? Cha Jin membeku beberapa saat, lalu mengedipkan matanya dan bercanda, Tuan Muda Su, bukankah Anda bermaksud memberi tahu kami bahwa orang misterius yang membunuh Qin Wenyuan dan putranya adalah Anda? Kamu sudah menebaknya. Su Yi berkata, mengambil segelas anggur di atas meja dan menaburkannya di tanah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, menghilang dari mataku sekarang, kalau tidak. Dia bangkit dari kursi rotan, tersenyum sedikit, dan berkata, saya tidak akan bisa pergi malam ini. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi dalam senyum itu. Wajah Cha Jin sedikit berubah, dia mundur beberapa langkah, dan berkata dengan marah, Tuan Su, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Dia tentu saja tidak akan percaya bahwa Su Yi adalah orang misterius yang membunuh Qin Wenyuan dan putranya. Pria parubaya yang memegang pedang tidak bisa menahan tawa, matanya melonjak dengan niat membunuh, kalau begitu aku mungkin juga mengatakan terus terang, kamu tidak setuju hari ini, untuk mencegah identitas kita bocor, kamu dan orang-orang di halaman ini semua orang harus mati. Betulkah? Mata Su Yi tidak sedih atau bahagia, sepertinya aku, Su Yi, sangat pandai berbicara. Dia maju selangkah. Wajah cantik Cha Jin sedikit berubah, dan berkata, Tuan Muda Su, mengapa kamu terobsesi? Dentang. Nama pedangnya adalah Yingzi. Itu secara pribadi disempurnakan oleh Cai Yong, seorang ahli pedang di kota Yujing, dan menghabiskan 81 jenis materi spiritual. Dengan pedang di tangan, aura Paman Siang tiba-tiba berubah, keagungan dan ketidakpeduliannya, auranya seperti air yang mengerikan, membanjiri langit.
Serahkan pada pedang ini, atau mati, pilih salah satu. Paman Siang berkata dengan dingin. Melihat ini, Cha Jin keluar dari paviliun tanpa ragu-ragu, tetapi menatap Su Yi dengan sedikit penyesalan. Mengapa? Ini mungkin disebut bersulang, tidak makan, dan hukuman bar. Dia menghela nafas dalam. Ambil pedangmu di depanku. Mata Su Yi menunjukkan sedikit rasa jijik. Dengar, dalam 3 gerakan, aku akan mematahkan pergelangan tangan kananmu, memaksamu untuk berlutut, dan mengambil kepalamu. Berbicara, matanya yang dalam bersinar dengan kilau dingin yang menakutkan. Dan tangan kanannya mencuat seperti pedang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Paman Siang tenggelam. Dentang. Kekuatan mengerikan yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama meledak dengan suara nyanyian pedang yang kental. Ying Zijian memicu bayangan pedang ungu berkabut, yang tiba-tiba menembus langit malam. Pedang Qi terengah-engah seperti pedang, seperti kilat ungu di langit. Pada saat itu, mata Cha Jin perih, dan kejutan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Paman Siang adalah salah satu master top di bawah pangeran kedua. Dia telah menjadi terkenal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia memiliki ilmu pedang api dan guntur, yang telah mengejutkan 4 orang dan memenangkan tepuk tangan dari rekan-rekannya. Dengan cara ini, pedang ini, dengan pukulan acak, menunjukkan gaya tertinggi seorang master kendo. Melihat Su Yi tidak menghindar atau menghindar, tangan kanannya mencuat. Ini mungkin tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu misterius. Sebuah tusukan pedang Qi yang menusuk dengan cepat, segera bergeser 3 poin. Hah! Murid Paman Siang berkontraksi. Betapa kaya pengalaman bertarungnya, dia mengubah jurus pedangnya untuk pertama kalinya, dan jurus pedang sebelumnya seperti sambaran petir. Posisi pedang saat ini adalah puncak dan gunung, menghalangi dunia, memberi orang perasaan sempurna dan tak tergoyahkan. Tangan kanan Su Yi tidak berubah, hanya ujung jari putih yang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dentang. Ketika ujung jari menyentuh pedang Yingzi, ada suara keras seperti lonceng kuning dan lu besar. Mengikuti, ujung jari Su Yi menjentikkan ringan di pergelangan tangan kanan Paman Siang. Telapak tangan kanannya dan Ying Zijian terbang ke tanah, pergelangan tangan yang patah halus seperti cermin, dan darah tumpah seperti pegas. Paman Gajah kesakitan dan ketakutan. Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan? Hampir secara naluriah, Paman Siang hendak mundur. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar. Langkah kedua. Tangan kanannya tiba-tiba mencubit di udara dan menekan ke bawah. Itu seperti bajingan yang memindahkan gunung hanya dengan satu tangan, dan ingin menaklukkan Jiu Yuan. Ledakan. Udara di dekatnya meledak dan tampak tak tertahankan. Saya melihat telapak tangan Su Yi seterang aslinya. Dengan pers, meskipun Paman Siang mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi hanya dalam sepersekian detik, dia sangat tertekan sehingga dia berlutut dengan keras, lututnya hancur ke tanah. Tanah retak, membuat suara berderak. Itu terlalu cepat, dan pukulan ini terlalu sombong, seperti tamparan pada lalat. Ini. Mata Paman Gajah terbelah, dan dia sangat terkejut. Brokat teh di kejauhan juga tampak terbangun dari keterkejutan dan kebingungan pada saat ini, dan berteriak dari bibirnya, "Jangan!" Su Yi menutup telinga, telapak tangannya seperti pisau, dan dia dengan lembut membelai. Kepala Paman Gajah terlempar ke udara. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melawan. Ketakutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia sekarat. Di telingaku, kata-kata Su Yi barusan bergema. Dengar, dalam 3 pukulan, aku akan memotong pergelangan tangan kananmu, memaksamu berlutut, dan mengambil kepalamu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima